Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yasin. Saya mahasiswa di Universitas PGRI Argopuro, Jember, dengan NIM 211 F1410. Program pendidikan luar biasa. Saya di kelas DFB 1. Dalam kesempatan ini saya ingin mempresentasikan mata kuliah disabilitas laras yang diampu oleh Ibu Sugihartati, SPD MPD. Dalam kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang mengenal disabilitas laras. Disabilitas laras adalah anak yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan tingkah laku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik dalam keluarga, sekolah maupun masyarakat. Anak tunalaras juga mempunyai kebiasaan melanggar norma dan nilai kesusilaan maupun sopan santun yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari, termasuk sopan santun dalam berbicara maupun bersosialisasi dengan orang lain. Sebab-sebab tunalaras. Sebab-sebab anak menjadi tunalaras secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok menurut Rusli Ibrahim. Di antaranya adalah faktor psikologis, gangguan tingkah laku yang disebabkan terganggunya faktor psikologi. Terganggunya faktor psikologi biasanya diwujudkan dalam bentuk tingkah laku yang menyimpang seperti abnormal, agresif, regresif, dan konsep of deskripsi. Yang kedua adalah faktor psikososial, gangguan tingkah laku yang tidak hanya disebabkan oleh adanya frustasi, melainkan juga ada pengaruh dari faktor lain seperti pengalaman masa kecil yang tidak atau kurang menguntungkan perkembangan anaknya. Yang ketiga adalah faktor fisiologis atau gangguan tingkah laku yang disebabkan oleh terganggunya proses aktivitas organ-organ tubuh sehingga tidak atau kurang berfungsi sebagaimana mestinya, seperti terganggunya atau adanya kelainan pada otak dan kelainan saraf motoris. Selanjutnya adalah penyebab ketunalarasan menurut Sugihati Sumantri. Yang pertama adalah kondisi atau keadaan fisik. Masalah kondisi atau keadaan fisik dalam kaitannya dengan masalah tingkah laku disebabkan oleh disfungsi kelenjar endokrin yang dapat memulai timbulnya gangguan tingkah laku, atau dengan kata lain kelenjar endokrin berpengaruh terhadap respon emosional sembarang. Disfungsi kelenjar endokrin merupakan salah satu penyebab timbulnya kejahatan. Kelenjar endokrin ini mengeluarkan hormon yang mempengaruhi tenaga seseorang. Bila secara terus-menerus fungsinya mengalami gangguan, maka dapat berakibat terganggunya perkembangan fisik dan mental seseorang sehingga akan berpengaruh terhadap perkembangan wataknya. Yang kedua adalah masalah perkembangan. Setiap memasuki fase perkembangan baru, individu dihadapkan pada berbagai tantangan atau krisis emosi. Anak biasanya dapat mengatasi krisis emosi ini jika pada dirinya tumbuh kemampuan baru yang berasal dari adanya proses kematangan yang menyertai perkembangan.
Apabila ego dapat mengatasi krisis ini, maka perkembangan ego yang matang akan terjadi sehingga individu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial atau masyarakat. Sebaiknya apabila individu tidak berhasil menyelesaikan masalah tersebut, maka akan menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku. Adapun ciri-ciri yang menonjol nampak pada masa kritis ini adalah sikap yang menantang dan keras kepala. Yang ketiga adalah lingkungan keluarga. Sebagai lingkungan keluarga pertama dan utama dalam kehidupan anak, keluarga memiliki pengaruh yang demikian penting dalam membentuk kepribadian anak. Keluarga merupakan awal dari pendidikan anak tersebut. Dalam keluarga pula anak memperoleh pengalaman pertama mengenai perasaan dan sikap sosial. Lingkungan keluarga yang tidak mampu memberikan dasar perasaan aman dan dasar untuk berkembang sosial dapat menimbulkan gangguan emosi dan tingkah laku pada anak. Terdapat beberapa faktor dalam lingkungan keluarga yang berkaitan dengan masalah gangguan emosi dan tingkah laku. Di antaranya kasih sayang dan perhatian, keharmonisan keluarga dan kondisi ekonomi. Selanjutnya adalah lingkungan sekolah. Sekolah merupakan tempat pendidikan yang kedua bagi anak setelah keluarga. Sekolah tidak hanya bertanggung jawab terhadap bekal ilmu pengetahuan, tetapi bertanggung jawab juga terhadap pembinaan kepribadian anak didik sehingga menjadi seorang individu dewasa. Timbulnya gangguan tingkah laku yang disebabkan lingkungan sekolah antara lain berasal dari guru sebagai tenaga pelaksana pendidik dan fasilitas penunjang yang dibutuhkan anak didik. Perilaku guru yang otoriter mengakibatkan anak merasa tertekan dan takut menghadapi pelajaran. Anak lebih membolos dan berkeluyuran pada jam pelajaran. Sebaiknya sikap guru yang terlampau lemah dan membiarkan anak didiknya tidak disiplin mengakibatkan anak didik berbuat sesuai hati dan berani melakukan tindakan-tindakan menentang peraturan. Yang kelima, lingkungan di masyarakat. Di dalam lingkungan masyarakat juga terdapat banyak sumber yang merupakan pengaruh negatif yang dapat memicu munculnya perilaku menyimpang. Sikap masyarakat yang negatif ditambah banyak hiburan yang tidak sesuai dengan perkembangan jiwa anak merupakan sumber terjadinya kelainan tingkah laku. Selanjutnya, konflik juga dapat timbul pada diri anak sendiri yang disebabkan norma yang dianut di rumah atau keluarga bertentangan dengan norma dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Berdasarkan pendapat di atas mengenai sebab terjadinya ketunalarasan pada anak, dapat ditegaskan bahwa faktor-faktor seperti masalah perkembangan pada anak, pola pengasuhan pada anak di lingkungan rumah dan sekolah yang tidak sesuai dengan norma-norma kebaikan dan perilaku yang menyimpang merupakan penyebab anak memiliki perilaku yang cenderung mengalami gangguan emosi dan perkembangan fisik dan mental yang terganggu. Selanjutnya adalah karakteristik psikologis anak tunanetra. Tunalaras maksud saya. Karakteristik anak tunalaras menurut Rusli Ibrahim sebagai berikut. 1. Intelijensia dan
Prestasi akademis. Anak tunalaras rata-rata memiliki kecerdasan IQ yang setelah diuji menghasilkan sebaran normal 90 dan sedikit yang memiliki nilai di atas sebaran nilai anak-anak normal dan kemungkinan besar memiliki nilai IQ keterbelakangan mental, serta ada juga yang memiliki kecerdasan sangat tinggi. Dalam nilai tes kecerdasan anak tunalaras biasanya tidak mencapai taraf yang diharapkan pada usia mentalnya dan jarang ditemukan yang berprestasi akademis meningkat, dan rendahnya prestasi mereka pada pelajaran membaca dan matematika sangat menonjol. Kedua, persepsi dan keterampilan motorik. Anak tunalaras sulit melakukan aktivitas yang kompleks, merasa enggan dalam aktivitas malas dan merasa tidak mampu dalam melakukan aktivitas jasmani. Keterampilan motorik sangat menunjang bagi pertumbuhan dan perkembangan individu di samping keuntungan lain seperti perkembangan sosial, kemampuan berpikir dan kesadaran berpersepsi. Oleh karena itu, disinilah penting letaknya pembelajaran pendidikan jasmani seperti permainan sepak bola bagi anak tunalaras. Karakteristik anak tunalaras yang dikemukakan Hal Kaufman berdasarkan dimensi tingkah laku anak tunalaras adalah sebagai berikut. 1. Anak yang mengalami gangguan perilaku, berkelahi, memukul, menyerang, pemarah, suka merusak, suka menyalahkan orang lain, mementingkan diri sendiri, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau. 2. Anak yang mengalami kecemasan dan menyendiri, cemas, tegang, tidak punya teman, sensitif, rendah diri, pendiam, mudah frustasi. Yang ketiga, anak yang kurang dewasa, pelamun, kaku, pasif, mudah dipengaruhi, pembosan. Yang keempat, anak yang agresif bersosialisasi, mempunyai kumpulan jahat, berbuat onar bersama kelompoknya, membuat geng, suka di luar rumah sampai larut, bolos sekolah, pergi dari rumah. Selain karakteristik di atas, berikut ini karakteristik yang berkaitan dengan segi akademik, sosial, emosi, dan fisik anak tunalaras. Yaitu 1. Karakteristik akademik, kelainan perilaku mengakibatkan penyesuaian sosial dan sekolah yang buruk. Akibatnya dalam belajarnya memperlihatkan ciri-ciri sebagai berikut. Hasil belajar di bawah rata-rata, sering berurusan dengan guru BK, tidak naik kelas, sering bolos, sering melakukan pelanggaran baik di sekolah maupun di masyarakat dan lain-lain. Karakteristik sosial atau emosi. Karakteristik sosial tunalaras dapat dijelaskan sebagai berikut. Karakteristik sosial, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Perilaku yang bersifat mengganggu dan dapat dikenai sanksi oleh kelompok sosial. Perilaku ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu, bersifat membangkang dan menentang. Melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Selanjutnya adalah karakteristik emosional. Hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tertekan batin dan rasa cemas, ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat perasa atau sensitif. Karakteristik fisik
kesehatan pada anak tunalaras umumnya masalah fisik kesehatan yang dialami berupa gangguan makan, gangguan tidur atau gangguan gerakan. Umumnya mereka merasa ada yang tidak beres dengan jasmaninya. Ia mudah mengalami kecelakaan, merasa cemas pada kesehatannya seolah-olah mereka sakit dan lain-lain. Kelainan lain yang berupa fisik yaitu gagap, buang air tidak terkontrol, sering mengompol, dan lain-lain. Perkembangan emosi anak tunalaras. Menurut Sujihati Sumantri 2007 halaman 151, terganggunya perkembangan emosi merupakan penyebab dari kelainan tingkah laku anak tunalaras. Ciri yang menonjol pada anak tunalaras adalah kehidupan emosi yang tidak stabil, ketidakmampuan mengekspresikan emosinya secara tepat, dan pengendalian diri yang kurang sehingga anak tunalaras seringkali menjadi sangat emosional. Terganggunya kehidupan emosi ini terjadi akibat ketidakberhasilan anak dan melewati fase-fase perkembangan. Kematangan emosi anak tunalaras ditentukan dari hasil interaksi dengan lingkungannya, di mana anak belajar tentang bagaimana emosi itu hadir dan bagaimana cara mengekspresikan emosi-emosi tersebut. Perkembangan emosi ini berlangsung secara terus-menerus sesuai dengan perkembangan usia. Menurut Rusli Ibrahim 2005 halaman 51, anak-anak tunalaras terlambat perkembangan sikap-sikap sosial dan emosionalnya. Sikap-sikap tersebut dapat diamati dalam kehidupan sehari-hari dari interaksinya dengan lingkungan seperti tidak mampu menyesuaikan diri dengan pola-pola kelompok yang lebih luas dan keadaan sosial mereka sangat rendah. Menuntut perhatian yang terus-menerus dari lingkungannya dan mereka suka bermain sendirian. Dalam kelompok biasanya selalu mengikuti bukannya memimpin. Sikap-sikap tersebut bila dibiarkan akan mengakibatkan semakin berat dan dalam bersosialisasi. Anak tunalaras akan menjadi sulit untuk berperilaku dewasa dan akan mengalami kemunduran sikap sosial dan emosional. Kondisi emosi anak tunalaras cenderung tidak stabil dan ketidakstabilan aspek emosi ini dapat dilihat pada tingkah lakunya sehari-hari. Anak tunalaras sering menampakkan perilaku yang menyimpang seperti mudah tersinggung, sedih, acuh tak acuh, keras kepala, cemas, agresif, menarik diri dari pergaulan, dan sebagainya. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipastikan bahwa peranan pendidikan jasmani bagi anak berkebutuhan khusus ABK sangat besar, khususnya tunalaras, sangat besar dan akan mampu mengembangkan dan mengoreksi kelainan dan keterbatasan tersebut. Dalam hal ini, bagi mereka para penyandang tunalaras, anak tunalaras yang disebut juga dengan anak tunasosial karena tingkah laku anak tunalaras menunjukkan penentangan yang terus-menerus. Demikianlah materi yang saya presentasikan ini, yaitu mengenal anak tunalaras. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.